إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa masih dalam keadaan sehat, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia akan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan ini kadang sering melalaikan kita. Begitu senangnya hidup di dunia, tidak terasa waktu semakin lama semakin bergulir setiap hari. Bahkan yang kemarin masih bujangan, alhamdulillah sekarang sudah menikah. Yang kemarin gak punya anak, ternyata sekarang sudah punya anak. Yang kemarin kulitnya masih kenceng, ternyata sekarang sudah mulai apa? Pikun. Masa kulit pikun? Kulitnya mulai keriput ya. Memang itulah sunnatullah. Allah menetapkan pada setiap jiwa kematian. Siang ini insyaallah saya ingin coba mengajak sama-sama. Mari kita sama-sama di sela-sela kesibukan kita mengingat akan kematian ini. Nanti bisa dibuka ya, suratnya yang pendek
cukup pendek, sering kita baca dalam sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang punya HP bisa dibuka Al-Qur'annya, coba lihat terjemahannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sungguh mengingat kematian itu cukuplah menjadi nasihat buat kita, menjadi pelembut buat hati kita yang keras. Bahkan cukup itu yang menyucurkan air mata kalau kita banyak mengingat kematian. Dan sungguh kematian itu merupakan pemisah dengan keluarga, pemisah dengan sahabat, bahkan pemutus seluruh kelezatan dan angan-angan hidup di dunia. Setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya keinginan, tapi apa daya, hidup ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, banyaklah mengingat kematian. Coba sering-sering mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Sering-seringlah mengantar jenazah. Dan coba mengingat bagaimana gelap dan beratnya di dalam kubur. Maka insya Allah semua itu akan membangunkan jiwa yang tidur, akan menyadari kelalaian ini, akan membangkitkan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah akan menggelorakan kita di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengembalikan kita dari kelalaian kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini begitu singkat. Paling hidup kita berapa lama? Hah? Berapa lama? Hah? Berapa? 60. Emang udah berapa tahun sekarang? Belum sampai kan? Belum ada jaminan. Besok aja kita belum tentu hidup. Jangan merasa bahwa masih muda itu masih lama. Apalagi udah tua. Jangan merasa masih lama. Tidak ada jaminan. Begitulah Allah mengatur dan mengingatkan kita bahwa kematian itu tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh dengan apa? Kalau yang suka sakit parah itu apa namanya? Tempat saya udah lipuh namanya bahasa Sunda. Ada yang tahu orang Sunda tahu sih? Hah? Udah pernah lihat orang yang koma? Pernah? Menurut kita orang yang koma dengan orang yang sehat duluan mana meninggalnya? Hah? Duluan yang koma? Kan belum titik. Duluan mana? Coba Pak, saya kebetulan punya tetangga sudah koma, tapi di sisi lain ada orang yang masih sehat. Meninggalnya yang lebih duluan yang sehat. Yang koma tadi itu sehat lagi, bahkan sekarang bisa aktivitas. Mohon maaf, usianya lumayan tua juga, tapi ternyata tidak ada jaminan. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ilaina turja'un. Memang setiap jiwa ada di kita itu pasti. Maka kalau kita sadar dunia ini bukan tujuan kita, dunia ini merupakan sarana bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal nanti di dunia. Kalau orang menjadikan dunia tujuannya, celaka sebetulnya. Alhamdulillah, dunia ini bukan tujuan kita. Bahkan di surat Jumat itu sering dibaca, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Bukan hanya lebih baik, memang kekal untuk selamanya. Kenikmatan tiada terputus. Terus ketika Allah memberikan kepada seseorang kenikmatan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah terputus dari kenikmatan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Beda dengan di dunia ini. Seenak-enaknya hidup di dunia ini ada batasnya. Betul tak? Makanan yang paling enak apa? Hah? Sayur asam. Ada yang lain bukan? Makanan yang paling enak apa? Sayur asam. Tiap hari ketemu sayur asam enak lah. Sayur asam pagi sayur asam, sore sayur asam, malam sayur asam. Enak tak? Hah? Enak. Katanya enak. Itulah dunia. Kadang orang dalam titik jenuh, orang kaya pun saja, ketika dia sudah memperoleh segala sesuatu di dunia ini, maka merasa enak dengan kekayaannya. Tidak sedikit orang kaya yang hidupnya balik kayak orang miskin. Coba kalau orang sudah apapun bisa didapat, mau nyari apa lagi sebetulnya? Tidak sedikit dia hidup seperti orang layaknya manusia, seperti orang-orang yang miskin, dan itu tidak sedikit. Jadi apa yang kita cari di dunia? Kalau tujuan kita jelas, maka insya Allah hidup ini menjadi lebih bermakna. Orang yang beriman menyadari kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa, jadi seluruh makhluk Allah itu pasti mati. Dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Subhanallah. Jadi segala sesuatu itu fana, ada hancurnya, ada rusaknya. Yang kekal itu hanya Allah, dan Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah. Jadi luar biasa Allah di kehidupan ini pasti menguji kita. Tidak selamanya di antara kita selalu dapat kebaikan. Kadang dapat sesuatu yang tidak mengenakan. Itulah kehidupan. Begitu juga Allah menjadikan kehidupan dan kematian. Itu juga sebagai ujian dari Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal azizul ghafur. Allah menjadikan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Allah menjadikan kematian, Allah menjadikan kehidupan ini liyabluwakum, ternyata untuk menguji kalian. Ini ujian dari Allah. Janganlah terlena dengan kehidupan ini.
pasti ada akhirnya. Jangan terlalu senang dengan sesuatu, terlebih dengan apa yang kita peroleh. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Jangan juga terlalu sedih ketika sesuatu terluput dari kita. Sesungguhnya hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita sama-sama renungkan. Al-Hasan berkata, kematian telah menelanjangi dunia sehingga tidak menyisakan kegembiraan sedikit. Mohon maaf kalau orang ditinggal oleh seseorang, ada nggak yang tertawa-tawa? Kalau seorang ayah ditinggal oleh seorang anak yang dicintainya, bisa jadi dia lupakan makan. Yang ada adalah kesedihan. Kegembiraan tidak ada lagi. Terlebih ketika manusia menyadari bahwa satu saat kita pun akan sama seperti mereka yang sudah mendahului kita, dibungkus dengan kain kafan. Itulah rumah masa depan. 2 kali 1 kurang lebih, tingginya sebadan ini, atasnya ditutup dengan papan. Wallahi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, bahkan dari azabnya Allah, melainkan iman dan amal soleh. Lalu apa yang sudah kita persiapkan? Sampai Allah mengingatkan tadi di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam. Memang kadang-kadang begitu, saking enaknya hidup di dunia ini, saking nikmatnya hidup di dunia ini, orang banyak yang lupa diri. Saking lupa dirinya, dia tidak tahu siapa dirinya dan lagi ngapain hidup di dunia ini. Padahal dunia ini hanya tempat kita pengembaraan, hanya tempat kita lewat sebetulnya. Pintu yang pasti dibukakan bagi setiap jiwa ini adalah kematian. Mengingat kematian itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perbanyaklah mengingat akan kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu akan melembutkan hati, menghancurkan ketamakan terhadap dunia. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasai, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan pemutus segala macam kelezatan. Apa itu al-maut? Kematian. Sudah tidak ada kelezatan ketika orang terbujurkan. Tidak ada yang namanya kenikmatan dunia ini. Tidak ada mata yang bisa melihat, tidak telinga sudah tidak bisa mendengar, badan sudah terbujurkan. Rasulullah SAW mengingatkan, "Aksiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian itu, itulah orang yang cerdas. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Ini laki-laki dari kalangan Ansar, dan ia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata, "Ya Rasul,
mukmin mana yang paling utama? Maka beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan. Lalu Rasulullah SAW ditanya lagi oleh orang itu, wa man aqyasun nas, siapa manusia yang cerdas itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lil maut dzikran, yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Subhanallah. Ulaika aqyas, kata Rasulullah. Itulah orang yang cerdas, yang banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar, Imam Ad-Daqaq, ini ada di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Ad-Daqaq, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, dia akan segera bertobat, tidak akan menunggu-nunggu, cepat-cepat tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi buat orang yang menyegerakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, orang yang banyak mengingat kematian itu hatinya akan merasa cukup. Dalam hatinya itu nggak ada ketamatan, qanaah. Dan yang ketiganya, kata Imam Ad-Daqaq, dia akan bersemangat di dalam beribadah. Ketika dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, sudah waktunya salat, berangkat. Beda dengan orang yang lalai, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lagi. Kayaknya waktu cepat itu. Cepetan adanya kayaknya. Lah ya, kadang-kadang begitu. Mensikapi adzan itu bukan dengan semangat, bukan senang ketika dipanggil oleh Allah, malah begitu. Bahkan karena sholatnya juga di akhir-akhir, sholat duhurnya jam 2:30, baru selesai sholat tuh istirahat sebentar, makan-makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu cepat banget, udah asar lagi. Padahal sholatnya yang di akhir. Saya kebetulan lagi duduk nunggu sholat maghrib. Sholat maghrib itu kurang lebih tinggal 15 menit lagi. Tidak lama kemudian ada orang masuk. Ini bukan di sini ya, bukan di sini, sono. Tapi betul, ini pengalaman saya. Ustaz, waktu masih ada, waktu apa? Waktu sholat apa? Asar masih. Waktu asar jam 6 kurang 1/4. Selesai sholat, ya sholat kurang lebih ya 5 menit sudah terlalu lama ya. Selesai sholat, dia berdoa keluar. Saya pikir mau nunggu sholat maghrib, jadi langsung pergi lagi. Ya, ini bukan di sini. Pada sini kan kelihatannya wajah yang rajin sholat itu. Betul. Yang malas kan nggak kelihatan. Ini kan yang datang ke sini yang rajin semua. Iya.
Memang wajah yang rajin sholat. Beda sebaliknya kata Imam Ad-Daqq. Buat orang yang naudzubillah, bukan hanya dia tidak mengingat kematian, dia lupa diri, maka orang yang demikian pun Allah akan timpakan kepadanya 3 perkara. Yang pertama, dia menunda tobat. Nunda tobat itu nggak boleh, termasuk nunda bayar utang. Ya, kalau punya utang itu cepat bayar, jangan tar dulu, tar. Begitu juga ketika ada, mestinya kan menyegerakan sholat, ini ditunda-tunda. Ntar aja lah, besok subuh juga ada. Besok ada lagi nggak subuh? Saya mau nanya, subuh besok ada lagi nggak? Duhur ada lagi nggak? Nggak apa-apa kan kalau tinggal 1 waktu kan? Nah, rajin banget loh katanya gitu. Itu ngomongnya kayak yang betul, tapi menyesatkan. Yang keduanya, dia tidak ridho, bahkan dirinya tidak merasa cukup apa yang Allah berikan, maka hidupnya penuh dengan ketamakan, hidupnya rakusnya luar biasa. Dan bisa jadi tidak pandang halal atau haram, yang penting memuaskan untuk dirinya. Kalau orang nggak melihat halal haram, bahaya nggak? Kenapa? Nabrak apa? Bukan ada dalil, nabrak dalil betul. Nggak ada orang nabrak dalil. Ya. Tapi celaka. Ada yang pernah lihat tong sampah? Tong sampah itu apa aja masuk kan? Masuk ya. Jadi orang yang segala masuk itu tong sampah. Lihat tong sampah. Apa yang bisa diambil dengan tong sampah? Orang sampah ini memang kalau ada yang selain dibuang memang Allah hinakan. Naudzubillah. Dan yang ketiganya, Allah jadikan dia malas untuk beribadah kepada Allah. Aduh, bangun malam itu susahnya luar biasa. Ini kelihatan kalau ini di depan nih bangun rajin malam. Bangun malam. Ya, nonton bola. Liga Champions lagi musim, ya. Besok mana sama mana? Ada nonton? Ini kalau ditanya sama saya banyak yang diam, takut ketahuan. Oh iya sukanya. Tanggal berapa finalnya? Seminggu lagi. Tuh kan kelihatan. Ini baru ngomong keluar, kelihatan. Yang sering nonton begini. Ya, Liga Champions kita bisa bangun malam-malam. Padahal apa yang dibela? Kita bersorak, kita gembira dengan kemenangan 1 tim. Tapi apa yang kita dapat? Hanya badan yang capek, begadang. Kita tidak dapat apa-apa. Masih mendingan kalau sebelumnya kita bangun sholat, terus pas nonton, nggak ada bola, nonton. Tapi lebih baik baca Quran. Ya, betul ya? Lebih bermanfaat mana baca Quran sama nonton TV? Baca Quran. Ini betul jawabannya. Nonton TV berapa jam sehari? Jangan nonton TV bapak-bapaknya. Pengen nonton film doang. Film itu paling 2 jam gitu. Kita kadang-kadang nonton TV soal selebritis. Jarang bapak-bapak yang gosip. Betul aja. Kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak ngapain di kantor doang gosipnya. Ya kan? Ya, kalau yang kerja. Tapi luar biasa. Kita paksakan malam-malam bangun, tapi tidak tahu siapa yang kita bela. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, padahal tidak ada sedikit pun kebaikan buat kita. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengingatkan, di antara orang yang sempurna keislamannya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi.
min husni islamil mar'i, termasuk kesempurnaan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau nonton bola malam-malam ada manfaatnya, silahkan ditonton kalau merasa itu ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada, ngapain kita bela-belain malam-malam bangun? Mending langsung ke kamar mandi, ambil air wudu, setelah itu berdoa, sholat 2 rakaat minimal. Kalau bisa 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat kalau belum. Lalu setelah itu kalau bangunnya jam 1:30 ya baca Quran. Kalau sholatnya agak lama ya bisa 1 juz, alhamdulillah. Dari 1:30 sampai jam 3. Dari jam 3 baca Quran. Terus setelah itu zikir, banyakin istighfar. Karena penghuni surga begitu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ternyata orang yang bertakwa yang masuk surga Allah itu dulu waktu hidup di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali dia di waktu malam tidur. Ya, jadi orang yang rajin bangun malam. Ya, kalau begitu pas satpam tiap malam yang itu gimana itu? Itu beda lagi Pak ya. Itu bekerja. Kalau niatnya ibadah, insya Allah juga bernilai di sisi. Tapi kalau itu diisi dengan membangunkan malam itu dengan sholat, sela-sela dia bekerja, itu luar biasa. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian itu tidak bisa ditunda kalau sudah datang. Maka di dalam surat Al-Munafiqun luar biasa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Di akhir surat Al-Munafiqun, fa as-saddaqa wa akum الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Itu penyesalan yang ada. Allah menyuruh wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah sebagian rezeki yang sudah Allah anugerahkan sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, fayaqul rabb, dia mengatakan ketika sudah masuk di sini, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda barang sebentar saja, jangan mati dulu. Bisa nggak begitu? Bisa nawar sama Allah. Ya, kalau kita bisa nawar begitu silakan, kita bisa berlaku seenaknya di dunia ini. Ya, kalau Anda mau berlaku seenaknya boleh, asal nanti ketika mati tolong ya jangan mati dulu nih. Ya. Ada yang boleh nawar begitu kan? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Masyaallah. Fasaddaqa. Saya ingin bersedekah, wa kum minas shalihin. Saya akan jadi orang yang baik. Begitu. Firaun kan begitu. Ketika Harun sudah di sini, ya yakin apa yang disampaikan Musa itu benar. Karena Harunnya sudah di sini. Coba waktu itu sampai ngaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau kita di kita sih nggak ada yang ngaku dirinya Tuhan. Tuhan banyak yang protes sama Tuhan. Tuhan diprotes. Gimana kita gitu? Lebih diprotes lagi. Di dalam surat An-Nahl ayat 61 Allah jelaskan,
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Nggak bisa dinarik. Ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Coba lihat berapa banyak kasus orang yang mau bunuh diri tapi nggak jadi matinya. Sayang kan? Ya sayang, bunuh dirinya nggak jadi kok. Ada orang mohon maaf bakar diri, pikirannya itu akan membunuhnya. Ternyata ada orang yang menyelamatkan, nggak jadi. Sudah badannya hangus, tapi masih hidup. Nauzubillah. Ya, maka kalau mau bunuh diri mendingan ya sekaligus. Nah, ya, tanggung-tanggung seperti itu. Ya, tanggung masuk neraka katanya zaman sekarang. Nggak apa-apa lah. Ya, nauzubillah min dzalik, memang zaman sudah begini. Nah, kenapa masih muda aja ada yang orang bunuh diri? Ya, di sini jangan dia bunuh diri. Anak muda gara-gara diputusin bunuh diri, naik ke lantai 7, loncat. Ini asli. Ya, jadi karena di kampus anak mudanya bilang, kalau saya diputusin, laki-laki benar, saya akan loncat. Perempuannya nyangkanya main-main. Ya, loncat aja. Yang gue pikirin, beneran loncat. Ya. Ini yang begini masuk surga apa masuk neraka? Hah? Kenapa? Neraka kata siapa? Hah? Hati-hati mari. Kita aja belum tentu masuk surga atau masuk neraka. Ya, kita serahin aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sudah jam 1, kurang 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada, kita cukup di sini. Ada? Mau nanya apa nambahin? Ini masalah kematian soalnya. Ya, coba kita perhatikan. Yang paling enak itu kematian yang sudah kita tahu. Ada yang ingin tahu matinya? Jual narkoba. Itu masuk kemana yang di Nusa Kambangan tuh? Nah, itu nanti dihukum mati di sini. Tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu ketahuan matinya. Siap-siap tuh. Oh, saya sebulan lagi mati ini. Tapi silakan. Mengenai ini Ustaz, ayat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang dimaksud keluargamu itu sebatas apa jauhnya? Apa hanya anak, orang tua juga termasuk, apa teman dan sahabat juga Ustaz? Jadi keluarga ini, siapa yang punya keluarga di sini? Saya mau nanya dulu nih, dari ini kan kita diskusi. Punya keluarga? Siapa keluarga? Ya, orang tua, anak. Oh, orang tua juga keluarga ya? Keluarga bukan orang tua. Keluarga. Jadi keluarga itu bukan hanya istri, anak kita. Terus kita itu minimal. Itu minimal. Karena Allah mulai dengan kata anfusakum. Anfusakum itu diri kita. Diri kita itu termasuk siapa? Istri. Karena istri itu pakaian buat kita. Anak, karena anak itu darah daging kita. Ya kalau bisa kita sama saudara ingetin. Sama orang tua juga begitu. Ya, karena saudara juga. Anfusakum wa ahli itu ahli keluarga kita. Dan bukan orang lain. Maka kalau kita bisa, subhanallah, bisa menularkan kebaikan pada orang lain, lalu yang tadinya mau berbuat maksiat tidak jadi, dengan salah satunya sebabiyah kita mengajak mereka kepada kebaikan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan sering, memang hadis yang sahih, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia berpahala seperti orang yang melakukan. Maka peliharalah diri kita, keluarga kita, baik anak, istri, orang tua kita. Saya mau nanya, ada nggak yang ingin masuk surga sendirian? Mau nggak? Mau nggak masuk surga tapi orang tua saudara masuk neraka? Nggak ada. Kita buka ayatnya, bisa dibuka nanti dalam surat At-Tur. Coba dibuka ayat, punya HP dibuka dalam surat At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu
menularkan kebaikan pada generasi kita. Kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak kita, bahkan keturunan-keturunan kita. Maka insya Allah leluhur kita yang beriman, yang kita tidak tahu. Ada yang tahu kakek di atas kakek apa? Uyut di atas uyut. Bau di atas bau. Yang nggak lain itu bahasa Sunda aja. Ada yang tahu nggak di atas itu? Generasi ke atasnya. Ada yang pernah bertemu kan? Tapi kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan kumpulkan kita dengan mereka orang-orang yang sebelumnya yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Allah kumpulkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman, lalu orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Dzurriyyah, keturunan. Maka kalau berdoa itu jangan buat diri kita saja. Dalam surat Ibrahim pun diajarkan, Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhanallah. Doa yang luar biasa. Dia mendoakan dirinya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga dzurriyyatku, keturunan, bukan hanya anak, cucu, bahkan semuanya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, perkenankanlah. Rabbana ighfirli, ini doa yang buat diri kita. Ya Allah, ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tua. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Masya Allah. Mendoakan seluruh mukmin mukminat dari mulai Nabi Adam hingga akhir zaman kelak. Wallah. Yang jelas, jadilah orang yang bermanfaat. Jagalah diri kita, keluarga kita, agar kita tidak celaka. Karena sesungguhnya hidup ini, dunia ini hanyalah sesaat, dan akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Baik, masih ada? Tanya. Kalau udah tanya kayaknya waktunya udah lebih biasanya. Udah lama Ustaz. Biasanya begitu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'udzu minkum. Wassalamu alaikum.